Selamat malam, kembali lagi di Himagri Talk. Kali ini bersama saya Asad Rafiq selaku mahasiswa agribisnis angkatan 2022. Udah lama nih kita gak berbincang-bincang. Spesial di episode Himagri Talk kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa berprestasi. Nah, pasti pada kepo kan ya. Kali ini kami akan menghadirkan seorang mahasiswa nih. Pasti pada penasaran kan siapa sih orangnya, langsung aja kita sapa dia. Halo Kak. Halo. Mungkin bisa perkenalan dulu nih Kak biar teman-teman pada tahu. Ya, halo. Perkenalkan, nama aku Samiati, biasa dipanggil Mia. Aku itu mahasiswa agribisnis angkatan 2021. Terima kasih. Oh, angkatan 2021. Berarti udah semester berapa nih Kak? Sekarang semester 7, udah program skripsi. Udah program skripsi. Ya. Udah KKN. Udah. Nah, gimana tuh Kak kalau boleh tahu? Jadi kemarin itu aku ikut MBKM KWU. Jadinya aku nggak perlu ikut KKN sama PKL, udah dikonversi gitu. Langsung dikonversi. Kalau boleh tahu asal daerahnya dari mana nih Kak? Aku asli Madura, dari Pamekasan. Pamekasan. Pamekasan itu bagian mananya Madura? Timur. Bagian timur. Timur, ya? Timur. Tapi masih di sebelahnya Sumeneb, masih timurnya Sumeneb. Bukan, maksudnya Pamekasan itu masih di sebelah baratnya Sumeneb. Paling timur itu Sumeneb. Berhubung temanya ini masa berprestasi nih Kak, kalau boleh tahu Kakak sendiri itu pernah mengikuti kayak program ataupun apa gitu Kak selama berkuliah? Iya, jadi awalnya itu pas aku jadi mahasiswa baru, aku itu juga pernah ikut program namanya PKM, program kreativitas mahasiswa waktu itu. Aku inget banget waktu itu aku tergabung sama kelompok di mana itu aku diajak sama kakak tingkat yang prodinya agroteknologi, tapi waktu itu nggak lolos kayak gitu. Nah, baru tahun 2023 kemarin aku itu diajak lagi nih sama Katin juga. Terus aku tuh diajak ikut program P2MW. Nah, awalnya kan aku nggak paham ya P2MW itu apa. Jadi pas aku tanya-tanya gitu, jadi P2MW itu katanya, kata Katinku itu program di mana kita itu bisa dapat pendanaan untuk kita berwirausaha kayak gitu. Jadinya aku tahun 2023 sama tahun 2024 ikut program P2MW kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk P2MW yang Kakak ikuti itu tentang apa sih? Kan kayak ada istilahnya kayak apalah bagian ini gitu kan. Jadi P2MW itu singkatan dari program pembinaan mahasiswa wirausaha, di mana itu tuh merupakan program yang diselenggarakan oleh Belmawa, Dikdistek sama Kemdikbudristek. Nah, dari program P2MW itu nanti itu kita akan mendapatkan pendanaan gitu, mendapatkan pendanaan untuk bisa mengembangkan ataupun menjalankan bisnis kita. Nah, jadi di P2MW itu kan ada 6 kategori. Ada kategori budidaya, ada kategori makanan minuman, ada kategori industri kreatif seni dan budaya, ada kategori jasa pariwisata dan perdagangan, ada kategori manufaktur, terus ada kategori bisnis digital. Nah, jadi kalau usahaku itu yang udah lolos pendanaan tahun 2023 sama tahun 2024 itu masuk ke kategori budidaya kan gitu. Jadi aku sama tim itu bikin usaha di bidang pupuk, namanya itu Puksang, pupuk yang berbahan dasar dari kulit pisang kan gitu. Nah, kalau teman-teman mau lebih kenal sama Puksang, nah nanti bisa follow aja IG-nya Puksang di sang, ya di bawah sini ya, sang.pupuk gitu. Oke. Terus Kak, bisa diceritain nggak sih tentang perjalanan Kakak hingga bisa terpilih dan mendapatkan pendanaan dari P2MW? Oh iya. Jadi aku itu mulai kenal P2MW kan tahun 2023. Jadi waktu itu aku diajak Kating buat ikut dan masuk ke timnya Katinku ini. Nah, awalnya itu kan aku bingung ya, P2MW itu apa? Aku belum pernah kenal sama sekali. Nah, habis itu aku tanya lah Katinku sambil aku cari-cari juga, search di Google. Ya, di situ aku paham bahwa P2MW itu program di mana kita itu yang memfasilitasi kita untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. Karena awalnya kan aku memang punya keinginan pengen banget punya usaha gitu kan. Nah, makanya aku mikir
cutting yang ngajak aku untuk ikut P2M ini tuh bisa jadi peluang besar buat aku untuk mengembangkan bisnis dan mewujudkan impian aku buat punya usaha kayak gitu. Sebelumnya dari kakak sendiri mempunyai kayak basic jualan atau berwirausaha gitu? Awalnya ya, kalau awalnya kan emang aku masuknya program studinya agribisnis. Nah udah pasti di situ tuh diajarin gimana sih promosi dan lain sebagainya. Cuman kalau misalkan basic dari diri sendiri itu yang benar-benar real itu belum ada kayak gitu. Terus aku mikir kan mungkin aja ya apa yang diajarin di kelas itu berbeda sama realnya. Makanya kayak aku diajar kayak gitu tuh aku senang banget. Itu pasti kayak peluang besar gitu loh buat aku buat ngembangin usaha aku sendiri kayak gitu. Makanya aku tertarik buat ikut. Dan waktu itu kita bikin ini juga, bikin produk pupu ini, emang pupu dari kulit pisang ini. Dan alhamdulillahnya proposalnya itu keterima dan dapat pendanaan kayak gitu. Terus kenapa kok kepikiran mau buat pupu dari kulit pisang juga? Kenapa gak dari yang boba lain atau dari bahan-bahan lain gitu? Kenapa? Nah jadi awalnya kan kita mikirnya waktu itu udah mepet banget nih ya. Proposalnya itu, pembuatan proposalnya udah mepet banget. Jadi waktu itu sebenarnya kita tuh awalnya nggak mau ke pupuk, kita maunya ke makanan aja, makanan minuman, iya lebih simple. Tapi kata dosen pembimbing kami itu makanan minuman udah banyak kayak gitu, mending kalian itu katanya cari yang lebih berpotensi untuk lolos kayak gitu. Jadinya aku sama tim kemarin tahun 2023 itu mikir apa ya yang sekiranya itu masih sedikit orang bikin produknya, dan kami tuh kepikiran bikin pupuk, dan itu termasuk ke kategori budidaya. Kenapa pilih berbahan dasar kulit pisang? Karena kan emang awalnya ya kami tuh ngelihat di sekitar Kamal ini tuh banyak kan orang-orang jualan molen, iya pisang coklat, terus ada industrinya juga, dan itu kulit pisangnya nggak digunain, langsung dibuang, dan itu kan bisa jadi sampah kan, bisa jadi limbah yang mengganggu ke orang-orang sekitar juga. Jadinya waktu itu kepikiran aja bikin pupuk dari kulit pisang, dan kami tuh juga cari-cari juga referensi, ternyata itu efektif gitu loh buat dijadiin pupuk karena kandungannya yang baik kayak gitu. Saat menjalankan program P2M tersebut, tantangan atau halangan yang dihadapi oleh kakak sendiri itu yang paling besar itu seperti apa? Selama menjalani program ya, selama menjalani program mungkin tantangannya itu ini ya, di promosi mungkin ya, karena kan sasaran kami itu ibu-ibu rumah tangga. Kalau misalkan kami promosinya secara online terus, itu mungkin ibu-ibu rumah tangga kan tidak terlalu familiar gitu loh terhadap media sosial. Jadinya kami harus cari cara nih, gimana sih caranya promosi biar ibu-ibu rumah tangganya bisa tahu ke produk kita, bisa mencoba produk kita. Nah dari situ kita ya solusinya itu kita sering-sering mengadakan sosialisasi kayak gitu. Mungkin pas ibu-ibu PKK itu ada kumpul PKK, kami datang gitu, kami minta waktu ke ketuanya untuk bisa mensosialisasikan produk kami. Nah dari situ sih kayak produk kami tuh udah mulai dikenal sama ibu-ibu, udah ada yang mulai order, bikin order gitu. Jadi sasaran utamanya itu seperti kayak ibu-ibu gitu? Iya, ibu-ibu rumah tangga pecinta tanaman hias gitu. Nah tapi sekarang produk kami itu udah mengalami diversifikasi. Jadinya sekarang produk kami itu bukan cuma pupuk kulit pisang aja, tetapi juga ada udah ada 3 produk lain, ada jus amat, ada jus gula, sama hydroquinone. Dan itu tentunya pasar kami juga ada yang udah beda gitu. Udah berkembang pesat tuh kayak pesan. Bukan yang pesat ya, tapi ya berkembang kayak gitu. Terus nih kak, apakah ada momen tertentu selama program ini yang paling berkesan atau memberikan pelajaran penting bagi kakak sendiri? Momen terpenting ya, yang paling berkesan gitu ya. Kalau momen yang paling berkesan kayaknya di setiap kegiatan berkesan ya bagi aku. Tapi yang paling berkesan itu kemarin pas aku lolos ke MG Expo di Kendari di Universitas Haluleo. Jadi tuh kan aku nggak pernah ikut event sebesar itu. Terus aku kesana senang banget gitu rasanya ketemu sama mahasiswa wirausaha seluruh Indonesia. Jadi di sana aku sama tim tuh kayak banyak belajar gimana sih cara mereka mengembangkan usahanya, gimana cara mereka mempromosikannya. Kita juga banyak sharing nih sama mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia juga pada waktu itu. Kita juga bisa tahu budaya-budaya mereka seperti apa dan lain sebagainya. Itu
sih yang mungkin yang paling berkesan ya. Cuman di setiap programnya itu juga berkesan sih di aku kayak gitu. Karena menurutku program P2MW ini tuh bukan cuman memberikan aku tambahan hard skill tapi juga soft skill. Karena kan tahun 2023 aku menjadi anggota. Nah, tahun 2024 ini aku jadi ketuanya kayak gitu. Jadinya tuh aku jujur aku untuk jiwa kepemimpinan itu kurang kayak gitu. Tapi melalui program P2MW ini aku tuh banyak belajar dan mendapatkan ilmu bagaimana sih cara memimpin kayak gitu. Itu sih yang paling aku banyak syukuri dan belajar kayak gitu. Gak rugi Kak ya ke program P2MW? Gak rugi dong, malahan kita untung terus kayak gitu. Iya. Banyak benefit yang bisa Iya, didapat. banyak benefit. Kita tuh udah mulai usaha, nggak pakai modal sendiri, dimodalin, terus kita masih banyak dapat benefit lain kayak pembinaan, pembimbingan, pelatihan dan lain sebagainya. Terus yang paling penting juga pengalamannya itu kan Kak. Iya, pengalamannya begitu. Terakhir nih Kak, sebagai penutup nih Kak, apa ada saran atau pesan yang dapat Kakak sampaikan ke mahasiswa lain gitu Kak, agar tertarik mengikuti P2MW tapi belum yakin untuk mencoba? Ya mungkin ini buat teman-teman ya yang masih nggak yakin ikut pendanaan ikut program P2MW. Saran aku buat teman-teman yang masih ragu nih untuk ikut program P2MW, teman-teman harus yakin, harus punya keberanian untuk ikut program P2MW ini. Karena teman-teman ikut program ini tuh nggak ada ruginya sama sekali. Teman-teman cuma bikin proposal, terus habis itu mengirimkan. Kalau teman-teman lolos dapat pendanaan, dan itu bisa memulai bisnisnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tuh nggak lolos, nggak apa-apa, karena teman-teman udah dapat pembelajaran gimana sih cara nyusun proposal yang benar. Udah tahu bagaimana caranya. Kalau misalkan mau daftar lagi tuh apa aja yang harus dievaluasi kayak gitu. Jadinya teman-teman harus nyoba sih, apalagi teman-teman mahasiswa baru nih, yang baru jadi mahasiswa, kesempatan kalian tuh besar banget, peluang kalian tuh besar banget. Jadi kalian tuh kalau masih maba itu kan kalian masih belum padat-padatnya tugas, jadi itu masih menjadi peluang yang besar buat kalian untuk mengikuti program P2MW ini. Bukan cuma program P2MW sih, program apa aja ikuti selama itu bermanfaat buat kalian. Oke jadi buat teman-teman itu jangan ragu buat mengikuti program P2MW ataupun program lainnya, karena itu dapat memberikan benefit yang banyak buat kalian. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita bahas di episode kali ini. Semoga dapat menghibur kalian, dan terima kasih juga buat Kak Mia, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai video sampai akhir. Saya Abdul Rafiq dan segenap tim Infocom Himadri Talk kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.